Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Rahmi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor dengan unit kerja SMA Negeri 16 Mono. Pada kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Bapak Mukarram dan pengajar praktik Bapak Bimasri. Adapun pokok bahasannya antara lain perasaan selama melakukan perubahan, ide atau gagasan, dan pelaksanaan praktik baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan testimoni dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan peserta didik. Adapun tujuannya antara lain pembelajaran menuntun yang sesuai dengan kodrat anak, yakni merdeka dan bermain. Kemudian, pembelajaran menghamba pada anak disesuaikan karakteristiknya. Selanjutnya, menerapkan permainan yang dapat menggali kreativitas serta penanaman budi pekerti sesuai dengan profil belajar Pancasila. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, perasaan saya yang pertama, saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya juga mengkoreksi sistem pembelajaran saya di kelas. Dan yang ketiga, saya banyak sekali menemukan ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun ala Ki Hajar Dewantara. Ide dan gagasan yang timbul tersebut dapat mengubah metode dan model pembelajaran saya di kelas. Juga mengubah cara pandang saya terhadap siswa yang semula saya berorientasi pada nilai dan sekarang berorientasi terhadap proses pembelajaran. Kemudian, saya mengimplementasikannya pada sebuah aksi nyata pada salah satu materi pembelajaran saya, yaitu pembuatan media promosi makanan khas daerah Kabupaten Mono menggunakan aplikasi Canva dengan refleksi pembelajaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap siswa, yaitu kolaborasi yang meningkat antar siswa dan juga penguasaan teknologi. Pada tahap perencanaan, yang pertama sekali yang saya lakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran dan diketahui oleh kepala sekolah, yaitu Bapak Almizan SPD. Kemudian pada tahap penerapan, saya turut membangun pembiasaan atau budaya sekolah seperti pada tampilan video berikut ini. Siap, gerak. Beri salam kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Doa selesai. Berhitung bulan 1, 2, 3, 6, 12, 14, 15, 16. Kelas 10 IPA 2 berjumlah 24 orang. 9 kelas hadir, 3 hadir atas nama Tommy Saputra, Akmaludin, dan Putri Raisa. 2 tanpa keterangan atas nama Putri dan Hugo Pratama. Siap menghadiri pembelajaran. Siap. Duduk istirahat. Gerak. Alhamdulillah.
menyusun kesepakatan belajar atau kontrak belajar di awal pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, saya awali dengan pemberian motivasi kepada siswa, agar siswa semakin bersemangat dan tertarik akan pembelajaran yang akan dijalaninya. Kemudian, bersama dengan siswa, kami menentukan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran project-based learning. Sebelum pembelajaran berlangsung, terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi karakteristik dan bakat siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntut siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Sesuai perkembangan zaman abad 21 di era digitalisasi ini, saya mengaplikasikan media digital dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat terlihat pada bagian pendahuluan. Saya memberikan pretest berbasiskan digital dalam bentuk games edukasi, yaitu quizzes, yang memuat materi pembelajaran untuk memotivasi peserta didik. Posisi terhadap sesi tanda kalian harus mengerjakan skor 1. Santai, makanya itu tadi sudah uji coba. Desi baru benar 2. Posisi kedua teratas. 3 terbulan Devi. Yang 3 skor yang itu apa namanya? Mas Mazir. 3 skor yang betul kan? Iya benar deh. Posisi teratas. Kemudian, secara berkelompok, siswa akan membuat media promosi makanan khas daerah Kabupaten Luwu dengan aplikasi Canva. Tak lupa, saya juga memberikan apresiasi atas hasil belajar mereka menggunakan Canva, yang selanjutnya hasil belajar itu mereka unggah pada media sosial mereka masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamrin SPDI sebagai wakil kurikulum SMA Negeri 16 Bungo, sekaligus sebagai rekan kerjanya Ibu Latifah Rahmi SPD GR yang merupakan salah seorang peserta calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Sebagai wakil kurikulum sekaligus rekan kerja beliau, yang pertama beliau beberapa periode ini ditunjuk sebagai sekretaris tim pengembang kurikulum, yang tentunya sekaligus sebagai pembantu kurikulum dalam rangka mengembangkan kurikulum sekolah ataupun kurikulum SMA Negeri 16 Bungo. Dalam hal bekerja beliau cukup memberikan dedikasi yang cukup tinggi dan mampu bekerja sama dengan seluruh tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Kemudian kita perhatikan setelah beliau mengikuti kegiatan CGP ini sudah menunjukkan banyak perubahan dan peningkatan baik dalam pembelajaran maupun dalam berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, dengan atasan dan rekan kerja lainnya. Di antaranya saya perhatikan beliau dalam mengajar sudah banyak membuat inovasi-inovasi baru, baik itu berupa media, metode dalam pembelajaran. Sepertinya salah satunya beliau sudah mampu menggunakan media pembelajaran. Di samping menggunakan PowerPoint, sudah bisa menggunakan aplikasi baik itu berupa Canva maupun dengan menggunakan aplikasi Quizzes yang tentunya cukup menarik untuk siswa-siswanya dalam pembelajaran. Semoga apa yang ilmu yang didapatkan ini mampu beliau berikan dan kembangkan untuk teman-teman sejawat lainnya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Tetap bersemangat dan tetap bergerak dan menggerakkan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zubairah, kelas 12 MIPA 1, salah satu siswa dari SMA Negeri 16 Bungo. Saya akan menyampaikan testimoni dari guru besar sekolah saya yang bernama Ibu Latifah Rahmi. Dahulu beliau mengenal semua muridnya sendiri, memberikan materi dan semua murid akan terpaku pada Ibu Latifah. Ibu Latifah juga sering emosi ketika siswanya melakukan kesalahan dalam pembelajaran. Namun berbeda dengan Ibu Latifah sekarang, beliau lebih sabar dalam menghadapi siswanya dan selalu mengedepankan ide dan kreativitas siswa, dan kami diajarkan untuk tidak terpaku pada beliau. Ibu Latifah juga memberi kesempatan siswanya untuk menyampaikan pendapat agar menjadi seseorang yang produktif. Dalam pembelajaran, Ibu Latifah memberikan motivasi, arahan, dan sebagai motivator kami. Kami diajarkan untuk bisa mencari dan menggali ilmu dari berbagai sumber agar menjadi siswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Dalam membuat produk olahan makanan daerah, kami juga diajarkan untuk tidak terpaku pada bahan makanan yang digunakan sebelumnya, tapi kami diajarkan untuk membuat makanan tersebut lebih kekinian dan diminati oleh berbagai kalangan. Ibu Latifah juga menggunakan aplikasi Canva untuk menunjang pembelajaran. Di sana kami belajar untuk membuat desain dan poster